A. Silsilah keturunan Sri Kresna Kepakisan. Dasar buana distanakan raja, Dalem, pertama di Bali. Kepakisan, asal katanya, pakis, berarti paku. Gelar kepakisan diberikan kepada Brahmana yang ditugasi sebagai raja, Dalem, atau kesatria. Gelar kepakisan yang diberikan kepada kesatria adalah Sira Arya Kepakisan. Beliau adalah keturunan Sri Jaya Sabha, berasal dari keturunan Maharaja Airlangga, Raja Kahuripan, Jawa. Gelar Paku di Jawa pertama kali digunakan oleh Susuhunan Kartasura, Paku Buwono I pada tahun 1706 M. Diceritakan MPU Wiradharma berputra 3 orang yaitu MPU Lampita, MPU Adnyana, MPU Pastika. Selanjutnya MPU Pastika berputra 2 orang yaitu MPU Kuturan berasrama di Lemah Tulis dan MPU berada pergi ke Daha serta menjadi pendeta kerajaan, Bagawanta, dari Raja Airlangga dan dikaitkan dengan cerita Calonaran yang amat terkenal di Bali. Kemudian MPU berada berputra seorang yang bernama MPU Bahula yang kemudian kawin dengan Ratna Manggali. Dari perkawinan ini lahirlah beberapa putra, MPU Panawasikan, MPU Asmaranatha, MPU Kepakisan dan MPU Sidimantra. Akhirnya MPU Panawasikan berputra, MPU Angsoka, MPU Nirarta. MPU Kepakisan yang berputra 4 orang yaitu 3 putra dan 1 putri. Putra yang bungsu MPU Kresna Kepakisan diangkat menjadi raja di Bali. Dengan demikian Sri Kresna Kepakisan yang menjadi raja di Bali adalah dari keturunan Brahmana yang kebangsawanannya diubah menjadi kesatria atau dari Danghyang MPU menjadi Sri. B. Pengangkatan dinasti Sri Kresna Kepakisan. Dalem Ketut kemudian bergelar dalam Sri Kresna Kepakisan, mulai memimpin pemerintahan kerajaan Bali Dwipa pada tahun 1350 M atau 1272 Isaka. Oleh penduduk Bali beliau disebut sebagai I Dewa Wawurawuh atau Dalem Tegal Besung. Dalam perjalanannya dari Majapahit ke Pulau Bali rombongan dari Majapahit mendarat di Pantai Lebih, kemudian ke arah timur laut menuju Samprangan. Dalam pemerintahannya Dalem Sri Kresna Kepakisan didampingi oleh Arya Kepakisan Sri Nararya Kresna Kepakisan yang menjabat sebagai Pati Agung berasal dari dinasti Warmadewa yang merupakan keturunan raja atau kesatria Kediri. Sehingga baik Adipati maupun Pati Agungnya berasal dari satu desa yaitu Desa Pakis di Jawa Timur sehingga setibanya beliau di Bali menggunakan nama yang hampir sama yaitu Adipatinya bergelar Dalem Ketut Kresna Kepakisan sedangkan Pati Agungnya bergelar Arya Kepakisan atau Sri Nararya Kresna Kepakisan. Dalam pemerintahannya Dalem didampingi oleh Ki Patihulung yang menjabat sebagai Mangkubumi. Ibu kota kerajaan dipindahkan dari Gelgel ke Samprangan, Samplangan. Dipilihnya daerah Samprangan karena ketika ekspedisi Gajah Mada, Desa Samprangan mempunyai arti historis, yaitu sebagai perkemahan Gajah Mada serta tempat mengatur strategi untuk menyerang kerajaan Bedahulu. Dalam kenyataan menunjukkan bahwa jarak desa Bedahulu ke Samprangan hanya kurang lebih 5 km. Dari babat Dalem diketahui bahwa dalam menjalankan pemerintahan sebagai wakil dari Majapahit di Pulau Bali Dalem Sri Kresna Kepakisan dibekali dengan pakaian kebesaran kerajaan dan sebilah keris yang bernama Si Ganja Dungkul yang memberikan konsep kebudayaan yang memadukan kebudayaan Jawa dengan Bali. Dan tanda-tanda kebesaran itu berfungsi sebagai simbol atau lambang kekuasaan yang sah. Dalem Sri Kresna Kepakisan beristri 2, yaitu yang pertama, Ni Gusti Ayu Gajahpara, merupakan putri dari Arya Gajahpara melahirkan Dalem Wayan, Dalem Samprangan. Dalem Dimadia, Dalem Tarukan. Dewa Ayuwana, putri, meninggal ketika masih anak-anak. Dalem Ketut, Dalem Ketut Mulesir. Dari istri yang kedua, Ni Gusti Ayu Kutawaringin merupakan putri dari Arya Kutawaringin, melahirkan Dewa Tegal Besung. C. Sistem pemerintahan. Masa pemerintahan Sri Kresna Kepakisan di Bali merupakan awal terbentuknya dinasti baru yaitu dinasti Kresna Kepakisan yang kemudian berkuasa di Bali sampai awal abad ke-20, 1908. Beliau membawa pengaruh-pengaruh baru dari Majapahit termasuk para bangsawan. Bangsawan baru ini merupakan kelompok elit yang menempati status dan peranan penting atas struktur pelapisan masyarakat Bali. Hal ini sekaligus menggeser kedudukan dan peranan bangsawan dari kerajaan Bali kuno. Semasa pemerintahan Sri Kresna Kepakisan di Samprangan diwarnai dengan pemberontakan-pemberontakan di desa-desa Bali agak seperti Desa Batur, Cempaka, Songan, Kedisan, Abang, Pinggan, Munting, Manikliu, Bonyoh, Katung, Taro, Bayan, Tista, Marga Tiga, Buahan, Bulakan, Merita,
Wasudawa, Bantas, Pedahan, Belong, Paslatan, Kadampal dan beberapa desa yang lain. Atas peristiwa pemberontakan yang terus-menerus dalam rasa putus asa dan mengirim utusan ke Majapahit, melaporkan bahwa Dalam tidak mampu mengatasi situasi di Bali. Untuk memecahkan persoalan ini, Gajah Mada memberikan nasihat kepada Kresna Kepakisan, serta simbol-simbol kekuasaan dalam bentuk pakaian kebesaran dan keris pusaka kilobar di samping keris yang bernama si tanda langlang yang terlebih dahulu belia bawa. D. Sistem kepemimpinan. Raja yang dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia, memegang otoritas politik tertinggi dan menduduki puncak hierarki kerajaan. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu sejumlah pejabat birokrasi. Para putra dan kerabat dekat raja diberi kedudukan tinggi dalam jabatan birokrasi. Para putra mahkota sebelum menjadi raja biasanya mereka diberi kedudukan sebagai raja muda, Yuwa Raja. Raja dibantu oleh suatu lembaga yang merupakan dewan pertimbangan pada raja. Anggotanya ialah para sanak saudara raja. Dalam kekawin negara Kertagama disebut dengan nama Pahem Narendra. Jabatan yang lain ialah Dharma Diyaksa, ialah pejabat tinggi kerajaan yang bertugas menjalankan fungsi yurisdiksi keagamaan. Ada dua Dharma Diyaksa, yaitu Dharma Diyaksa Ringkasaiwan untuk urusan agama Siwa, dan Dharma Diyaksa Ringkasogatan untuk urusan agama Buddha. Dalam Sri Kresna Kepakisan dalam menjalankan pemerintahannya dibantu oleh para Arya yang terlebih dahulu menetap di Bali yang kedatangannya bersamaan dengan ekspedisi Majapahit bersama Patih Gajah Mada, juga dibantu para Arya yang menyertai perjalanan dalam Sri Kresna Kepakisan dari Majapahit ke Bali. Para Arya tersebut diantaranya: 1. Arya Kenceng mengambil tempat di Tabanan. 2. Arya Kanuruhan mengambil tempat di Tangkas. 3. Kiai Anglurah Pinatih Mantra di Kertalangu. 4. Arya Dalancang mengambil tempat di Kapal. 5. Arya Belok mengambil tempat di Kaba-Kaba. 6. Arya Pangalasan. 7. Arya Manguri. 8. Arya Gajahpara dan adiknya Arya Getas mengambil tempat di Toya Anyar. 9. Arya Temunggung mengambil tempat di Petemon. 10. Arya Kutawaringin bertempat tinggal di Toya Anyar Kelungkung. 11. Arya Belentong mengambil tempat di Pacung. 12. Arya Sentong mengambil tempat di Carangsari. 13. Krian Punta mengambil tempat di Mambal. 14. Arya Jerudeh mengambil tempat di Tamukti. 15. Arya Surawangbang asal Lasem mengambil tempat di Sukahet. 16. Arya Wangbang asal Mataram tidak berdiam di mana-mana. 17. Arya Melel Cengkrong mengambil tempat di Jembrana. 18. Arya Pamacekan mengambil tempat di Bondalem. 19. Sang Triwesya, Sitan Kober di Pacung, Sitan Kawur di Abian Semal dan Sitan Mundur di Cegahan. Demikian dikatakan di Babat Dalem. Kehidupan beragama. Mengenai kehidupan beragama pada masa Kerajaan Samprangan tidak begitu banyak diketahui karena Kerajaan Samprangan berlangsung tidak begitu lama, yaitu kurang dari setengah abad. Selain itu, keadaan pemerintahan belum stabil sebagai akibat munculnya pemberontakan pada desa-desa Bali Aga. Agama yang dianut masyarakat pada masa ini adalah diduga Siwa Buddha, di mana dalam upacara-upacara keagamaan kedua pendeta itu mempunyai peranan yang penting. Apabila ditinjau dari segi jumlah penganut dan pengaruhnya, agama Siwa tergolong lebih besar dari agama Buddha, karena menurut sumber-sumber arkeologi agama Siwa berkembang lebih dulu dari agama Buddha. Agama Siwa yang dipuja ketika ini adalah dari aliran Siwa Siddhanta dengan konsep ketuhanannya yang disebut Trimurti, yaitu 3 kemahakuasaan Hyang Widi, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Ketiga dewa Trimurti tadi akhirnya dimanifestasikan ke dalam setiap desa adat di Bali yang terkenal dengan nama Pura Kahyangan 3, yaitu Pura Desa Bel Agung sebagai stana dari Dewa Brahma, Pura Puseh stana Wisnu, dan Pura Dalem stana Siwa. Selain pura-pura untuk pemujaan Hyang Widi beserta manifestasinya, juga terdapat tempat pemujaan untuk roh suci leluhur yakni Batara Batari yang disebut Sanggah Pemerajan, Dadia Paibon, Padharman. Di Gelgel, semasa pemerintahan Ide Betara dalam Semara Kepakisan dibangun pula Pura Dasar Buana yang disungsung oleh warga keturunan Ide Betara dalam Sri Kresna Kepakisan, Ide Betara MPU Gnijaya, Pasek Sanak Sapta RSI, dan keturunan Ide Betara MPU Saguna, Mahasmaya warga Pande. Dalam Kresna Kepakisan adalah penganut sekte Waisnawa, mungkin saja dari subsekte Bagawata, mengingat nama Kresna yang beliau pergunakan sehingga wajarlah beliau dikelilingi oleh para bujangga Waisnawa, baik bujangga Waisnawa yang di Bali maupun yang menyertai belia dari Jawa.
F. Bidang kesenian dan kesusastraan. Kehidupan seni budaya ketika itu telah berkembang dengan baik sebagai kelanjutan perkembangan seni budaya zaman Bali kuna, abad Oktober 14 M. Ketika itu masyarakat Bali telah mengenal beberapa jenis kesenian seperti lakon topeng, di mana pada zaman Bali kuna disebut dengan nama pertapukan. Demikian pula tontonan wayang telah dikenal pada masa Bali kuna yang disebut parwayang. Seni tabuh telah pula dikenal dalam prasasti Bali kuna disebut-sebut nama alat pemukul gamelan, tukang kendang, peniup seruling dan lain-lainnya. Ketika masa samprangan masyarakat Bali telah mengenal beberapa kitab kesusastraan yang berfungsi sebagai penuntun kejiwaan masyarakat, sehingga mereka dapat berbuat sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Beberapa kitab kesusastraan yang dikenal ketika masa samprangan adalah Kesusastraan Calonarang, Bharatayuda, Ramayana, Arjuna Wiwaha dan lain-lain. G. Akhir pemerintahan dalam Ketut Sri Kresna Kepakisan. Dalam Sri Kresna Kepakisan Moksah pada tahun 1373 M atau 1295 Isaka. Beliau digantikan oleh putranya yang tertua yaitu Dalem Wayan, bergelar Dalem Sri Agra Samprangan. Dalem Agra Samprangan, 1373 M. Raja Bali II. A. Sistem pemerintahan. Setelah Dalem Kresna Kepakisan wafat maka putra beliau yang tertua yaitu Dalem Sri Agra Samprangan menggantikan beliau menjadi adipati di Bali dan masih berkeraton di Samprangan. Menurut Babat Dalem, Sri Agra Samprangan mempunyai putra I Dewa Gedong Arta, I Dewa Nusa, I Dewa Anggunan, I Dewa Pagedangan, I Dewa Bangli. Di awal pemerintahan Dalem Sri Agra Samprangan, tahun 1373 M atau 1295 Isaka, terasa situasi di Puri Samprangan memburuk, yaitu adanya upaya mengadu domba raja dengan adik-adik beliau yang dilakukan oleh para menteri dan pembantu dekat raja. Untuk menghindari pertengkaran, maka kedua adik Dalem yaitu Dalem Dimadia dan Dalem Ketut, memilih tinggal di luar istana. Dalem Dimadia membangun istana dan bermukim di desa Tarukan, Pejeng, oleh karena itu beliau bergelar Dalem Tarukan Dalem Ketut, tidak menetap. Beliau berpindah-pindah dari satu desa ke desa lain, menyamar sebagai penjudi ayam aduan. Penduduk lalu menjuluki beliau Dalem Ketut Mulesir. Selain untuk menghindari pertengkaran, beliau berdua juga bermaksud menyelidiki dukungan rakyat Bali, Bali Aga, terhadap pemerintahan Samprangan serta mengadakan pendekatan dengan rakyat. Ide Betara Dalem Tarukan memilih desa Tarukan di Pejeng sebagai istana, karena dekat dengan rakyat berdahulu yang sebagian besar masih belum mengakui pemerintahan Samprangan. B. Peristiwa penting dalam masa pemerintahan Dalem Samprangan. Sementara itu pergolakan di Puri Samprangan makin memanas, ditandai dengan pemberian julukan yang tidak pada tempatnya kepada raja, di mana Dalem Sri Agra Samprangan diberi julukan Dalem Ile gila, Dalem Tarukan dinyatakan rangseng, gila karena marah, dan Dalem Ketut dinyatakan sangat suka berjudi, khususnya mengadu ayam. Julukan tidak pada tempatnya yang diberikan kepada para raja itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Hindu yang senantiasa mengajarkan penghormatan tinggi kepada pemimpin pemerintahan. Penghinaan kepada raja itu jelas fitnah, karena jika benar adanya, pasti Maharaja Majapahit dan Mahapati Gajah Mada tidak akan tinggal diam. Tindakan pemecatan atau penggantian raja pasti dilakukan. Selain itu, jika julukan itu benar, para musuh, yaitu rakyat berdahulu akan mempunyai peluang yang baik untuk menggulingkan pemerintahan Samprangan. Setelah selesai membangun Puri, Dalem Tarukan menikahi seorang gadis dari Gunung Lempuyang. Karena belum mempunyai putra, beliau mengajak kemenakannya, yaitu cucu Dalem Wayan, Raja Belambangan, bernama Kuda Penandang Kajar untuk tinggal bersama-sama di Puri Tarukan. Kuda Penandang Kajar adalah seorang pemuda yang tampan, gagah, dan mempunyai kekuatan batin yang tinggi, khusus untuk meneliti apakah tanah ada kandungan emasnya atau tidak. Karena itulah Puri Tarukan sangat mewah dan terkesan kaya raya karena dipenuhi ornamen emas murni. Dalem Tarukan sangat menyayangi kemenakannya. Pemerintahan Samprangan diambang kehancuran, karena tidak adanya dukungan dari para menteri dan pembantu raja. Dalem Wayan merasa perlu memanggil adik beliau yaitu Dalem Ketut untuk diajak kembali tinggal di Puri Samprangan. Maksudnya agar Dalem Ketut turut membantu beliau menyelenggarakan pemerintahan. Perbekal kaba-kaba diutus beliau untuk menjemput Dalem Ketut ke desa Pandak. Tetapi Dalem Ketut menolak karena beliau merasa belum mampu memimpin kerajaan di Samprangan. Jika Samprangan telah dipenuhi oleh para menteri dan pembantu raja yang tidak setia, apakah beliau akan dapat memimpin dengan baik? Sementara Dalem Ketut mencari jalan keluar memecahkan masalah ini,
Datanglah kuda penandang Kajar sebagai utusan dalam tarukan memohon dalam Ketut pulang untuk memimpin kerajaan Samprangan. Dalam tarukan sendiri tidak berniat menjadi raja, karena beliau lebih tertarik kepada profesi kepanditaan. Pesan lain yang disampaikan kuda penandang Kajar adalah, jika dalam Ketut berkenan, beliau dibolehkan menggunakan istana tarukan. Walaupun penjemputan kali ini penuh penghormatan dan kemewahan, misalnya dengan kuda tunggangan istimewa bernama I Gagak dan sebuah keris milik dalam tarukan yang bernama I Pangentegerate, dalam Ketut tetap menolak permintaan kakaknya itu, sekali lagi dengan alasan belum mampu memimpin atau menjadi raja. Kecewa karena tugasnya tidak berhasil, kuda penandang Kajar kembali ke tarukan dengan lesu. Di perjalanan beliau disambar burung gagak hingga destarnya jatuh. Sesampainya di gerbang istana tarukan, dilihatnya puncak gelungkuri terpenggal. Hanya kuda penandang Kajar yang melihat demikian, sementara para pengiringnya tidak melihat puncak gelungkuri itu terpenggal. Pertanda buruk ini terkesan mendalam di hati kuda penandang Kajar, sampai-sampai beliau jatuh sakit. Dalam tarukan prihatin pada sakit yang diderita kemenakannya ini. Kehancuran Puri Tarukan. Sementara itu tersiar berita yang mengagetkan, bahwa para panglima perang Samprangan merencanakan memerangi kerajaan Blambangan. Dalam tarukan tidak setuju dengan rencana itu, mengingat bahwa dalam Blambangan, yaitu ayah kuda penandang Kajar, masih saudara sepupu beliau. Dalam tarukan berpendapat bahwa rencana itu mempunyai latar lain, mungkin saja gerakan merebut kekuasaan, yaitu bila prajurit dikerahkan ke Blambangan, dalam wayan akan mudah digulingkan. Dalam tarukan cepat mengambil inisiatif untuk mengikat tali persaudaraan antara Samprangan dengan Blambangan, yaitu dengan menikahkan kuda penandang Kajar dengan putri dalam wayan, bernama I Dewa Ayu Muter. Dengan ikatan tali persaudaraan itu, perang dapat dicegah. Sakitnya kuda penandang Kajar menjadi suatu jalan untuk memohon restu para dewata. Jika dewata mengizinkan pernikahan ini, kesembuhan kuda penandang Kajar menjadi suatu batu ujian. Pertimbangan lain, dalam tarukan melihat bahwa kuda penandang Kajar sudah cukup dewasa, dan dari gelagat sehari-hari nampaknya tertarik kepada I Dewa Ayu Muter. Terucaplah tegur sapa dalam tarukan kepada kuda penandang Kajar. Duhai anakku, segeralah sembuh, ayah berkeinginan mengawinkan anak dengan I Dewa Ayu Muter. Ternyata permohonan dalam tarukan kepada para dewata terkabul. Kuda penandang Kajar segera sembuh dan sehat seperti semula. Tentu saja dalam tarukan sangat bergembira. Kini beliau merencanakan mewujudkan perkawinan kedua muda-mudi itu. Untuk meminang tentu saja tidak mungkin, karena posisi dalam wayan sangat lemah. Beliau hampir tidak dapat memutuskan sesuatu. Semua keputusan diambil oleh para menteri. Akhirnya dilaksanakanlah perkawinan secara adat kawin lari. Awalnya perkawinan itu berjalan lancar, sampai pada malam hari terjadi hal yang merupakan akhir dari keberadaan Puri Tarukan. Kedua mempelai yang sedang berbulan madu di peraduan, tewas berbarengan tertusuk senjata keris. Seorang abdi perempuan pengasuh I Dewa Ayu Muter di Puri Samprangan melaporkan secara tergesa-gesa kepada dalam wayan bahwa putri beliau satu-satunya, yaitu I Dewa Ayu Muter, semalam telah tewas di Puri Tarukan terbunuh oleh Ki Tanda Langlang. Dalam wayan tentu saja sangat terkejut dan segera memanggil para menterinya. Seorang panglima perang menyampaikan cerita yang lengkap, serta memperkuat keyakinan dalam wayan bahwa putri beliau bersama-sama kuda penandang Kajar benar telah tewas ditikam Ki Tanda Langlang. Betapa murkanya dalam wayan setelah mendapat penjelasan para menterinya itu. Segera disuruhlah memukul kentongan dengan suara bulus, sehingga para prajurit segera berkumpul di halaman istana. Di saat itu dalam wayan memerintahkan pasukan Dulang Mangap yang dipimpin panglimanya Kiai Parembu, menyerang menghancurkan Puri Tarukan serta menangkap dalam tarukan hidup atau mati. Dengan bersorak gegap gempita pasukan itu bergegas menuju Puri Tarukan. Kini diceritakan ide Betara dalam tarukan di Puri Tarukan. Betapa sedih dan terkejutnya beliau menyaksikan nasib yang tragis menimpa putra kesayangannya bersama menantunya yang meninggal di kamar pengantin justru pada malam pertama yang seharusnya berkesan sangat bahagia. Beliau sadar bahwa kejadian ini adalah puncak upaya yang sangat keji dari orang-orang yang ingin menguasai kerajaan Samprangan. Beliau ingin menyelesaikan masalah ini melalui pembicaraan dengan kakak beliau, tetapi nampaknya keadaan sudah tidak memungkinkan lagi karena dalam wayan sudah termakan fitnah. Terdengar pula berita bahwa pasukan Dulang Mangap sedang menuju Puri Tarukan untuk menangkap beliau dan menghancurkan Puri Tarukan. Di saat yang berbahaya itu beliau cepat berpikir dan kemudian dikumpulkanlah semua prajurit Tarukan. Beliau meminta agar bila pasukan Dulang Mangap datang, prajurit Tarukan menyerah, tidak melawan, dengan cara membuang senjata dan duduk bersila di tanah dengan posisi kedua tangan memeluk tengkuk, leher bagian belakang. Beliau juga meminta agar permaisuri tetap tinggal di istana dan menyerah kepada dalam wayan.
Betapa sedih dan pilu hati permaisuri tiada terperikan. Ingin beliau menyertai dalam tarukan pergi kemana saja, tetapi itu tidak mungkin karena beliau sedang hamil besar. Prajurit tarukan juga tidak mau menyerah begitu saja. Mereka sangat mencintai dalam tarukan dan meminta diizinkan menghadapi pasukan Dulang Mangap sampai habis-habisan, perang puputan. Dalam tarukan tidak mengizinkan. Beliau mengingatkan bahwa masalah ini adalah masalah pertikaian antar keluarga, yaitu beliau dengan kakak beliau, Dalem Wayan. Beliau tidak ingin karena pertikaian keluarga ini lalu rakyat yang menjadi korban sia-sia. Dengan berat hati beliau juga berpesan kepada Permaisuri agar baik-baik menjaga putranya yang masih di kandungan. Permaisuri tetap berlutut meratapi keputusan Dalam Tarukan. Dalam Tarukan berusaha menenangkan Permaisuri dengan mengatakan bahwa kejadian ini sudah kehendak Dewata. Kita sebagai manusia tiada daya menolak kehendak Yang Maha Kuasa. Karena itu pasrahlah, serahkanlah hidup mati kita kepadanya. Setelah itu beliau segera berangkat seorang diri ke arah utara. Pasukan Dulang Mangap di bawah panglimanya Kiai Parembu dengan teriakan-teriakan histeris bagaikan serigala haus darah, tiba di Puri Tarukan. Mereka terheran-heran karena melihat semua pasukan dan rakyat Tarukan menyerah total tanpa perlawanan, bahkan duduk bersila dengan pandangan menunduk memandang tanah. Sesuai aturan perang, seorang kesatria tidak akan membunuh pasukan yang sudah menyerah apalagi tanpa senjata. Mereka masuk ke istana, memeriksa setiap sudut tetapi tidak menjumpai jejak Dalam Tarukan. Mereka hanya menemukan permaisuri beliau yang bersimpuh berurai air mata. Pasukan Dulang Mangap lalu menjarah isi Puri Tarukan dan membakar sampai habis Puri Tarukan. Para tawanan digiring ke Puri Samprangan. Kejadian yang memilukan ini terjadi pada tahun 1377 M atau 1299 Isaka. Kiai Parembu menghadap Dalem Wayan di Puri Samprangan dan melaporkan bahwa Dalam Tarukan telah melarikan diri ke arah utara. Segala hasil jarahan Puri Tarukan diserahkan, dan permaisuri Dalam Tarukan ditawan di Puri Samprangan. Dalem Wayan memerintahkan Kiai Parembu untuk meneruskan pengejaran esok harinya. Kiai Parembu menyiapkan pasukan bersenjata sebanyak 2.000 orang. Perjalanan ide Betara Dalam Tarukan sejak dari Puri Tarukan, secara berurut adalah sebagai berikut. Desa Taro. Di desa ini beliau tidak lama, hanya lewat saja. Kemudian karena dikejar terus oleh pasukan Dulang Mangap, beliau memutar kembali menuju desa. Desa Tampuagan. Di suatu tanah persawahan beliau melihat banyak orang sedang menanam padi. Ada seorang petani yang sedang membuang kotoran di sungai, dan bajunya ditinggalkan di tepi sungai. Baju itu lalu diambil oleh Dalam Tarukan, dikenakan, lalu beliau turut serta dengan para petani menanam padi. Seketika datanglah pasukan Dulang Mangap yang mengagetkan para petani. Kiai Parembu bertanya, apakah para petani melihat Dalam Tarukan di sekitar situ? Para petani serentak menjawab, tidak melihat siapa-siapa apalagi Dalam Tarukan. Pasukan Dulang Mangap memeriksa sekali lagi dan meneruskan pengejaran ke utara. Beberapa saat kemudian si petani yang selesai membuang kotoran itu bangkit dari sungai, mencari bajunya namun tidak ditemukan. Dalam Tarukan berdiri sambil membuka penyamarannya. Seketika para petani terkesima karena baru kali itu mereka menatap sosok Dalam Tarukan yang tinggi besar, gagah perkasa, dengan raut wajah yang sangat tampan namun berwibawa. Kulit kehitaman dan rambut berombak yang panjangnya sebatas bahu menambah kewibawaan beliau. Para petani sujud menyembah serta mohon maaf karena tidak mengetahui kehadiran beliau di antara mereka. Beliau, Dalam Tarukan menjelaskan secara singkat halangan yang menimpa, serta berpesan, wahai kamu sekalian rakyat Tampuagan, janganlah lagi kamu cokor idewa terhadapku. Kamu boleh menyapaku dengan Iratu, Gusti atau Jero, karena aku akan tetap menyamar agar tidak diketahui keberadaanku di sini sehingga bebas dari pengejaran pasukan kakakku, Dalem Samprangan. Walaupun tidak rela, para petani itu serempak menyembah beliau dan merasa iba dengan nasib malang yang menimpa junjungan mereka itu. Dari Tampuagan Dalam Tarukan meneruskan perjalanan ke desa. Desa Pantunan. Para pengejar yang mendapat informasi bahwa Dalam Tarukan ada di Desa Pantunan, segera ke sana. Beberapa saat sebelum kedatangan pasukan Dulang Mangap, ide Betara Dalam Tarukan telah diberitahu oleh para petani di Pantunan. Beliau lalu bersembunyi di bawah pohon Jawa dan semak-semak pohon jali yang tumbuh subur. Ada sepasang burung perkutut hinggap di atas pohon Jawa tepat di atas persembunyian beliau seraya berkicau amat merdunya. Ada pula seekor burung puyuh berkeliaran dekat kaki beliau sambil berkicau. Para pengejar sudah berada dekat sekali ke pohon Jawa dan jali tempat persembunyian beliau.
Hampir saja mereka menguakkan semak-semak itu, namun tiba-tiba seorang pengejar mencegah. Mana mungkin ada orang di situ? Lihatlah burung-burung itu bertengger dan berkicau dengan tenang. Jika ada manusia mereka sudah pasti terbang menghindar. Pengejar yang lain membenarkan dan mereka meneruskan perjalanan. Terhindarlah ide Betara dalam tarukan dari penangkapan. Beliau lalu keluar dari semak-semak. Alangkah besar perlindungan ide Sang Hyang Paramakawi. Seolah-olah semak-semak dan burung-burung itulah yang diminta olehnya untuk melindungi beliau. Di saat itulah dengan terharu beliau berterima kasih kepada semak-semak dan burung-burung, sehingga terucaplah janji beliau agar seketurunan beliau tidak membunuh, merusak serta memakan jawa, jali, burung perkutut dan burung puyuh. Di malam hari beliau meneruskan perjalanan ke desa Poh Tegeh. Di desa Poh Tegeh, kini bernama Desa Suter, bermukimlah seorang kesatria bernama I Gusti Ngurah Poh Tegeh. Kesatria ini mempunyai nama biseka lain yaitu I Gusti Ngurah Poh Landung, atau Kiai Poh Tegeh, atau Kiai Poh Landung, keturunan dari Sri Jayakata, Raja Tumapel, Jawa Timur, setelah wafatnya Sri Jayakatong. Datang ke Bali pada tahun 1350 M atau 1272 Isaka mengemban tugas mengawal ide Betara dalam Sri Kresna Kepakisan. Sudah beberapa hari beliau mendengar berita bahwa dalam tarukan sedang berselisih dengan Dalem Wayan. Tiba-tiba di keremangan sinar bulan malam itu, Kiai Poh Tegeh terkejut menerima kedatangan Dalem Tarukan. Sang Kiai segera menyambut dan bertanya meminta ketegasan, kenapa Dalem Tarukan datang mendadak, seorang diri tanpa pengiring. Dalem Tarukan kemudian menjelaskan duduk persoalan selengkapnya dari awal hingga akhir. Kiai mendengarkan dengan seksama, kemudian timbullah rasa ibanya. Kiai memohon agar Dalem Tarukan tidak kemana-mana lagi. Ia mempunyai suatu tempat yang dinamakan Pedukuhan Bunga. Tempat itu dikitari hutan lebat dan jauh dari jalan yang biasa dilalui manusia. Dalem Tarukan menyetujui dan keesokan harinya beliau ke sana diiringi Kiai Poh Landung. Pedukuhan Bunga. Di Pedukuhan Bunga beliau disambut oleh Dukuh Bunga yang juga menyediakan pondoknya untuk ditinggali Dalem Tarukan. Dalem Tarukan sangat terharu atas kesetiaan dan keramah tamahan Kiai Poh Landung dan Dukuh Bunga beserta keluarga dan seluruh rakyatnya. Keberadaan beliau di Pedukuhan dirahasiakan sehingga Dalem Tarukan menetap dalam waktu lama dengan tenang. Di sini beliau memperdalam ilmu kependetaan bersama-sama Dukuh Bunga. Di suatu hari Dalem Tarukan merasa sedih karena mengenang peristiwa hancurnya Puri Tarukan. Beliau belum tahu bagaimana nasib permaisuri yang ketika ditinggalkan sedang hamil tua. Lama beliau termenung. Hal ini diperhatikan oleh Kiai Poh Landung. Kiai turut prihatin dan memikirkan bagaimana cara menghibur Dalem Tarukan. Kiai menemukan jalan dan merencanakan menghaturkan putrinya yang bernama Ni Gusti Luh Puaji sebagai istri Dalem Tarukan. Beberapa hari kemudian Kiai mengusulkan rencananya itu kepada Dalem Tarukan. Beliau menerima dengan baik usul Kiai, dengan pertimbangan perlunya menurunkan sentana dan juga menghormati kesetiaan Kiai Poh Landung. Pertimbangan yang sama pula disampaikan ketika para pengikut setia beliau di kemudian hari masing-masing menghaturkan putri mereka sebagai istri-istri Dalem Tarukan. Secara bertahap berkembanglah keluarga ide Betara Dalem Tarukan sebagai berikut. Gusti Ngurah Poh Landung, Gusti Luh Puaji, Gusti Gede Sekar, Gusti Gede Pulasari, Dukuh Bunga, Jero Sekar, Gusti Gede Bandem, Dukuh Darmaji, Jero Dangin, Gusti Gede Dangin, Jero Mekel Belayu, Jero Belayu,
Gusti Gede Belayu, Gusti Gede Bekung, Gusti Luh Balangan, Gusti Gede Balangan, Gusti Luh Wanagiri. Di pedukuhan bunga beliau sekeluarga hidup aman, tentram, dan berbahagia. Di waktu-waktu senggang beliau menanam berbagai macam kembang, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran. Dengan kelima istri dan ketujuh putra-putrinya beliau hidup rukun dan damai, bercengkrama, bersenda gurau, bermain-main di hutan dan mandi-mandi di sungai diselingi gelak tawar yang putri, si bungsu Gusti Luh Wanagiri. Ide Sang Hyang Paramakawi yang Maha Kuasa, telah mengaruniai beliau putra-putra yang tampan, gagah dengan ciri-ciri khas wibawa kebangsawanan. Tak kalah dengan si mungil, putri beliau satu-satunya, tanda-tanda kecantikan yang masih tersembunyi menunggu saat menyembul di kemudian hari. Dari pedukuhan bunga. Kini diceritakan keadaan dalam wayan di Puri Samprangan. Sudah sekian lama Kiai Parembu mengejar dalam tarukan ke hutan-hutan dan desa-desa di pegunungan, tiada kabar berita, membuat dalam wayan resah. Dalam hati kecilnya beliau menyesal telah mengeluarkan perintah yang demikian kejam, namun sebagai seorang raja tidak mungkin beliau menarik kembali perintah itu. Kini beliau mengharap semoga adik kandung beliau itu selamat dan untuk bisa selamat-selamanya, diperkirakan dalam tarukan telah berhasil menyeberang ke Jawa. Jika benar maka jalan yang terbaik adalah melalui desa Kubu Tambahan di bekas kerajaan dalam Kesari Marwadewa, yaitu di Pura Penyusuan. Rasa kesepian karena tiada saudara sekandung, perasaan bersalah yang terus menghantui, serta siasat dari para menteri yang tiada hentinya, membuat Dalem Wayan tidak bergairah memimpin pemerintahan kerajaan Samprangan. Perasaan bersalah Dalem Wayan makin menjadi-jadi setelah istri dalam tarukan yaitu putri dari Lempu yang meninggal ketika putra yang dilahirkannya genap berusia 42 hari. Bayi mungil ini dinamai I Dewa Bagus Dharma. Berhari-hari Dalem Wayan di peraduan saja, tidak beda seperti orang yang sedang sakit. Para menteri dan petinggi kerajaan yang ingin menghadap tidak berhasil menemui beliau, sehingga lama-kelamaan roda pemerintahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Keadaan ini mengkhawatirkan beberapa menteri karena dapat membahayakan kelangsungan berdirinya kerajaan Samprangan. Apalagi kaum pemberontak dari kalangan Bali Aga masih terus berusaha menggulingkan kerajaan. Seorang menteri bernama Kiai Kebon Tubuh mengambil inisiatif berangkat ke desa Pandak, Tabanan, menjemput Dalem Ketut Ngulesir untuk memohon beliau bersedia menjadi raja. Kiai berhasil menemui Dalem Ketut di arena sabungan ayam sedang berwajah lesu karena baru saja kalah bertaruh. Kiai melaporkan secara singkat keadaan Dalem Wayan di Puri Samprangan dan peristiwa menyedihkan yang terjadi di Puri Tarukan. Sejenak Dalem Ketut termenung membayangkan betapa tragisnya nasib beliau tiga bersaudara. Kiai melanjutkan permohonannya agar Dalem Ketut sudi pulang ke Samprangan untuk memimpin kerajaan Bali Dwipa. Walaupun Dalem Ketut sudah lama meninggalkan Samprangan, beliau selalu memantau apa yang terjadi di Puri Samprangan. Permintaan Kiai Kebon Tubuh itu memang patut dipertimbangkan demi menjaga kelangsungan roda pemerintahan. Namun bagaimana nanti dengan kedudukan Dalem Wayan? Pemikiran Dalem Ketut itu nampaknya terbaca oleh Kiai Kebon Tubuh. Segera ia menawarkan agar Dalem Ketut memerintah dari Gelgel, bukan dari Samprangan. Dengan kata lain kerajaan seolah-olah sudah dipindahkan ke Gelgel. Tawaran ini disetujui Dalem Ketut dan segeralah beliau berangkat ke Gelgel, tahun 1380 M atau 1302 Isaka. Dalem Ketut Ngulesir, 1380-1460 M. Pemerintahan Dalem Ketut Ngulesir di Gelgel. Dalem Ketut Ngulesir bertahta di Gelgel tahun 1383 M bergelar Dalem Ketut Semar Kepakisan. Beliau membangun istana di Gelgel di kebun kelapa milik Rian Kalapa Diana Putra Arya Kutawaringin. Dalem Ketut Ngulesir mempersunting anak Arya Kebon Tubuh dan menurunkan putra. I Dewa Enggong, Dalem Batur Enggong. Berita pengangkatan Dalem ini didengar oleh Dalem Wayan namun tidak bereaksi karena beliau sudah kehilangan gairah hidup. Para menteri dan pembantu raja di Samprangan banyak yang berpindah ke Gelgel atas kemauan sendiri karena merasa lebih senang mengabdi kepada Dalem Ketut. Roda pemerintahan diatur dari Gelgel yang telah berganti nama menjadi Swecapura. Sebagai ibu kota kerajaan Gelgel disebut Linggarsapura. Demikian pula Kiai Agung Nyuhaya yang menjabat sebagai Pati Agung Samprangan turut pindah ke Gelgel diikuti oleh putra tertuanya yaitu Kiai Petandakan dan menetap di Karangkepatihan. Para manca yang tinggal di pedesaan dan pegunungan mendengar berita ini lalu datang menyatakan dukungan dan kesetiaan kepada Dalem Ketut Ngulesir. Dalem Ketut Ngulesir pernah diundang oleh Raja Majapahit yaitu Hayam Wuruk ke Magetan, Madura. Semua raja-raja bawahan mendapat penghargaan dari Raja Hayam Wuruk,
Sedangkan Raja Bali dianugerahkan keris, begawan canggu, dan pada waktu itu pula dalam Ketut Mulesir mengutus seseorang untuk mencari seorang Brahmana dari Keling yang konon sangat sakti dan termasyur. Sementara itu Dalem Wayan makin parah sakitnya dan akhirnya beliau meninggal pada tahun 1383 M atau 1305 Isaka. Setelah Dalem Wayan meninggal barulah Dalem Ketut menyelenggarakan upacara penobatan Raja, Biseka Ratu, dengan gelar Ide Betara Dalem Semara Kepakisan. Segera setelah Dalem Ketut resmi menjadi raja, beliau teringat pada kakak beliau, Dalem Tarukan. Diutuslah Kiai Kebon Tubuh ke Pedukuhan Bunga untuk meminta Dalem Tarukan kembali ke Tarukan atau ke Suecapura. Permintaan ini ditolak beliau karena beberapa pertimbangan antara lain. Jika kembali ke Tarukan, istana ini sudah hancur dan akan mengingatkan kenangan pahit yang dialami beberapa tahun lampau. Istri beliau yang dicintai, yaitu Putri Lempuyang pun, dijuluki Dedari Kuning, telah moksah. Jika ke Suecapura, walaupun adik beliau Dalem Ketut mau menerima, belum tentu para menteri dan petinggi kerajaan lain mau juga menerima dengan baik. Sementara itu beliau sudah berbahagia di Pedukuhan Bunga.